Halo semuanya, welcome back to my lessons. Jadi untuk hari ini kita akan bahas soal-soal kalkulus 1. Nah, kita masuk di bab kedua, yaitu mengenai fungsi. Nah, jadi sebelumnya saya juga ingin menginformasikan bahwa nanti di akhir bulan September, saya akan membuka kelas online untuk persiapan ETS, kalkulus 1 ITS. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman berminat untuk bergabung, silakan untuk cek update-nya di Instagram saya ya. Akun Instagram saya nanti teman-teman bisa cek pada deskripsi video ini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk soal pertama yang akan kita selesaikan. Jadi di sini kita ingin mendapatkan domain dan juga range dari fungsi f(x) sama dengan akar x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Nah, maka perhatikan bahwa fungsi f(x) itu adalah fungsi yang memuat tanda akar kuadrat. Nah, di mana kita ingat bahwa nilai di dalam akar kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, maka nanti domainnya ya, kita beri tanda dulu, kita mau cari df, nanti hasilnya apa. Nah, maka nilai di dalam akar kuadrat, yaitu x kuadrat min 4, dibagi dengan x min 2, nilainya harus lebih besar, sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian pertama, kita perhatikan bahwa fungsi atau persamaan yang ada di ruas kiri itu berbentuk pecahan. Nah, sehingga kita selalu ingat bahwa nilai penyebut itu dia tidak boleh 0, sehingga akan diperoleh x min 2 tidak boleh 0, sehingga x-nya dia tidak boleh sama dengan 2. Nah, kemudian teman-teman baru selesaikan pertidaksamaan yang telah didapatkan tadi ya. X kuadrat min 4 kita bisa faktorkan menjadi x min 2 dikalikan dengan x plus 2, kemudian yang bawah dibagi dengan x min 2, nilainya lebih besar, sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melakukan penyederhanaan ya terhadap x min 2, nah sehingga pada akhirnya diperoleh bahwa x plus 2 itu lebih besar sama dengan 0, sehingga diperoleh x-nya itu lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, di sini, walaupun tadi kita bisa melakukan penyederhanaan terhadap x min 2-nya, tetapi kita harus tetap memperhatikan bentuk awalnya ya. Bahwa di awal kita itu punya bentuk pecahan yang penyebutnya itu adalah x min 2. Nah, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 2, itu tetap berlaku. Walaupun tadi teman-teman sempat melakukan penyederhanaan ya, dengan menghilangkan faktor x min 2. Nah, maka sekarang untuk df-nya, nanti teman-teman akan peroleh, pertama, x-nya lebih besar sama dengan min 2. Nah, berarti artinya apa? Yang kiri itu adalah kurung siku min 2 sampai plus tak hingga, kurung buka, akan tetapi duanya tidak boleh. Karena 2 ada di antara interval ini, maka nanti teman-teman tulis selain x sama dengan 2. Jadi kalau dalam notasi himpunan, kita itu menuliskannya dalam bentuk apa? Kurung kurawal ya. Jadi artinya apa? Dalam selang min 2 sampai plus tak hingga, 2-nya itu kita hilangkan. Nah, sehingga pada akhirnya nanti akan diperoleh df-nya itu sama dengan siku min 2, 2 buka digabung dengan buka 2 sampai plus tak hingga. Nah, jadi ini adalah domain dari fungsi f. Nah, kemudian sekarang kita ingin menentukan range dari fungsi f. Jadi range itu adalah daerah hasil ya. Artinya, untuk setiap x yang teman-teman punya pada df, ketika kita substitusikan ke fx-nya, maka nanti rentang nilai fx-nya itu paling kecil berapa, paling besar berapa, maka dia akan menjadi interval dari rf. Nah, sekarang kita akan selidiki ya, kapan fx itu bernilai paling kecil. Nah, teman-teman bisa langsung ambil ya,
bahwa tadi hasil penyederhanaan dari fx itu kita peroleh adalah akar dari yang ini tadi ya, setelah disederhanakan, yaitu x plus 2. Nah, kemudian teman-teman juga harus perhatikan df-nya itu adalah ini. Nah, maka fx terkecil itu akan terjadi ketika berapa? X-nya itu sama dengan min 2. Nah, sehingga teman-teman dapat fx-nya adalah akar min 2. Plus 2 kan ya? Nah, berarti dapat berapa? Akar 0 sama dengan 0. Nah, maka ini adalah f yang paling kecil. Nah, kemudian kita akan cari nilai fx terbesarnya. Nah, maka itu terjadi ketika x-nya itu adalah plus tak hingga. Nah, sehingga teman-teman akan dapat fx-nya itu adalah akar dari tak hingga ditambah 2, yang mana hasilnya adalah akar dari bilangan yang sangat besar, dan akar dari tak hingga dia adalah tak hingga juga ya, atau plus tak hingga. Nah, jadi ini yang terbesar. Nah, kemudian tadi kita ingat bahwa x-nya itu kan tidak boleh sama dengan 2 ya. Nah, sehingga di sini pasti fx-nya tidak akan pernah bernilai akar 2 plus 2, yang mana tidak akan bernilai akar 4 dan tidak akan bernilai 2. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa nilai fx terkecil itu adalah 0, yang terbesar adalah plus tak hingga, tetapi nggak mungkin bernilai 2. Nah, sehingga teman-teman bisa tulis ya, nanti RF-nya itu adalah, yang kiri itu adalah siku 0 sampai plus tak hingga, buka ya, kurung biasa, terus dikurangi waktu fx-nya 2, karena nggak mungkin bernilai 2 ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh RF-nya itu sama dengan berapa? Siku 0 sampai 2, buka, digabung, buka 2, sampai plus tak hingga, buka. Dan jadi itu adalah range dari fungsi f-nya. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk soal yang berikutnya ya. Oke, mungkin kita bisa ke nomor 7 terlebih dahulu. Oke, jadi di nomor 7 itu soalnya adalah kita diberikan ya rumusan dari fx, yang mana nilainya adalah akar dari nilai mutlak x min 1, kemudian dikurangi dengan 1. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang akan kita selesaikan. Kita mulai dari yang poin A. Nyatakan fx sebagai fungsi sepotong-sepotong. Oke, jadi kita akan selesaikan yang poin A terlebih dahulu ya. Nah, karena kita punya fx sama dengan akar dari nilai mutlak x min 1 dikurangi 1. Nah, maka pertama, teman-teman bisa memperhatikan nilai yang ada di bawah tanda mutlak ya. Jadi itu teman-teman uraikan dulu. Nah, sehingga teman-teman boleh menulis, kita punya nilai mutlak x min 1, nah ini kita uraikan terlebih dahulu. Nah, maka yang pertama, dia akan bernilai berapa? Bernilai positifnya, yaitu x min 1, ketika apa? X min 1 itu lebih besar, sama dengan 0, sehingga x-nya lebih besar, sama dengan 1 ya. Nah, kemudian yang kedua, dia bernilai negatifnya. Jadi x min 1 ini teman-teman kali sama min 1, nah sehingga diperoleh berapa? Diperoleh min x plus 1 ya. Nah, ini terjadi ketika apa? Ketika x min 1 itu kurang dari 0. Sehingga x-nya kurang dari 1.
Nah, berarti kan di sini teman-teman akan mempunyai dua artian ya dari nilai mutlak X min 1. Nah, maka nanti fx-nya dia akan bisa didefinisikan sebagai fungsi sepotong-sepotong. Nah, sehingga fx-nya sekarang akan diperoleh berapa? Yang pertama, akar dari nilai mutlak ini, teman-teman ganti sama definisi yang di sini. Berarti X min 1. Nah, X min 1 dikurangi 1, berarti dapatnya berapa? X min 2 ya. Nah, ini terjadi ketika apa? Ketika X-nya lebih besar, sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, kita menggunakan definisi yang negatif ya. Berarti kita bisa tulis nilai mutlak X min 1 itu menjadi min X plus 1. Nah, sekarang min X plus 1 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Min X. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya kan X-nya kurang dari 1. Kalau teman-teman hanya memperhatikan syarat di awal ini kan ya. Nah, akan tetapi, teman-teman sekarang perhatikan di sini. Kalau yang ini tidak masalah ya. Dia min X, terus di sini X-nya kurang dari 1, dia tetap berlaku. Kenapa? Karena di sini, oh maaf, masih dalam bentuk akar ya. Oke, saya ralat. Nah, jadi pertama syarat yang ada di sini itu ketika teman-teman itu hanya mengambil langsung dari bentuk akarnya ya. Nah, padahal selanjutnya masing-masing nilai mutlaknya itu kan berada di dalam tanda akar. Nah, oleh karenanya sekarang syarat yang di sini nanti itu akan berubah sesuai dengan syarat domain dari masing-masing rumusan fungsinya. Nah, di mana apa? Nilai di dalam akar kuadrat kan harus lebih besar, sama dengan 0 ya. Nah, sehingga dari situ teman-teman bisa mengubahnya menjadi fx sama dengan rumusan fungsinya itu tetap, tapi teman-teman hanya mengubah domainnya saja ya. Nah, di sini tetap akar X min 2. Nah, sekarang di sini X-nya yang harus apa? Lebih besar sama dengan 2. Karena syarat X min 2 itu harus lebih besar sama dengan 0, sehingga X-nya harus lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, kemudian di sini min X-nya kan harus apa? Lebih besar sama dengan 0 juga. Nah, sehingga X-nya harus apa? X-nya harus kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi di sini fungsinya tetap akar min X, tetapi domainnya yang berubah ya. Jadi X kurang dari sama dengan 0. Asalnya itu dari sini. Min X harus lebih besar sama dengan 0, terus dipindah ruas. 0 kurang dari sama dengan, maaf, nah, mungkin saya tulis ya. Min X harus lebih besar sama dengan 0, terus kalau dipindah ruaskan, ini 0, X-nya kan jadi positif ya. Atau X-nya kurang dari sama dengan 0. X kurang dari sama dengan 0 itu kan masuk di sini ya, berarti bisa dipakai. Terus X lebih besar sama dengan 2 juga masuk ini. Nah, berarti ini juga bisa dipakai. Nah, sehingga jawaban akhir kita itu adalah yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang yang poin B. Tentukan domain dan range dari fx. Nah, maka yang B itu langsung teman-teman apa? Lihat dari hasil A ya. Nah, dari hasil poin A, diperoleh bahwa df-nya, kita itu kalau menulis df, usahakan dari nilai yang paling kecil ya, ini. X kurang dari sama dengan 0. Berarti artinya apa? Artinya itu yang kiri minta hingga, sampai yang kanan itu adalah 0 kurung siku. Nah, terus digabung dengan yang apa? X lebih besar, sama dengan 2. Nah, berarti siku 2 sampai plus tak hingga.
Nah, jadi ini adalah domain dari fungsi f-nya. Nah, kemudian sekarang yang C, buatlah sketsa grafik dari fx. Oke, jadi kita akan buat sketsanya ya, grafik. Oke, jadi kita pertama menuliskan untuk yang fx sama dengan akar dari x min 2. Nah, di mana ini berlaku untuk x yang lebih besar sama dengan 2. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan teknik pergeseran ya. Nah, di mana ini pertama teman-teman nanti menggambar fx sama dengan akar x. Nah, kemudian teman-teman geser. Karena di sini adalah min 2, berarti digesernya adalah ke kanan ya. Sejauh berapa? Sejauh nilai yang dikurangkan, yaitu 2 satuan. Nah, sementara untuk grafik yang kedua, teman-teman kan punya fx sama dengan akar dari min x ya. Nah, di mana ini domainnya adalah x kurang dari sama dengan 0. Nah, maka nanti ya tinggal digambarkan. Kan ini juga ada grafik dasarnya ya. Jadi nanti tinggal teman-teman gambarkan saja. Atau kalau teman-teman mau tulis, teman-teman bisa gambar dari fx sama dengan akar x, kemudian dicerminkan terhadap sumbu y. Nah, sekarang baru kita gambarkan ya, dalam satu bidang koordinat. Oke, saya buat dulu sumbunya ya. Oke, kalau menggambar grafik, usahakan diberi keterangan ya sumbu-sumbunya. Yang mendatar sumbu X, sementara yang tegak untuk sumbu Y. Nah, terus kita gambar grafik yang pertama dulu. Fx sama dengan akar X min 2. Pertama menggambar akar X. Ini grafiknya, tapi digeser ke kanan 2 satuan. Berarti yang awalnya di 0, sekarang di 2, gitu ya. Jadi mungkin saya gambar kurang lebih 2 misalkan di sini ya. Nah, berarti saya punya ini. Nah, kemudian yang kedua, kita punya, atau mungkin saya tulis dulu ya, Y sama dengan akar dari X min 2. Atau mungkin teman-teman menuliskan fx juga boleh ya. Nah, terus grafik yang kedua. Akar min X. Nah, pertama menggambar akar X ini, tapi dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka sekarang gambarnya seperti ini ya. Nah, maka kita akan dapat kurang lebih seperti ini. Itu coba saya ulangi supaya dapat gambar yang lebih bagus ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Ini dia posisinya di 0. Y sama dengan akar X. Nah, jadi itu adalah penyelesaian untuk soal yang kedua ya. Kemudian kita coba lihat untuk soal yang berikutnya. Mungkin nomor 12. Oke, jadi nomor 12 soalnya adalah dapatkan domain dan range dari fx sama dengan akar x kuadrat min 2x plus 5. Nah, jadi lagi-lagi kita mendapatkan fungsi yang memuat bentuk akar kuadrat ya. Nah, maka kita harus selalu ingat untuk menentukan domainnya,
maka nilai di bawah tanda akar kuadrat harus lebih besar, sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita akan tulis x kuadrat min 2x plus 5 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, biasanya kan kita akan mencoba untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini. Nah, di mana kalau fungsinya itu bentuknya kuadrat, maka kan harus kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, namun untuk soal nomor 12 ini adalah kasus khusus ya. Nah, yang mana nilai di sebelah kiri itu kalau teman-teman lihat dia tidak bisa difaktorkan. Nah, jadi nanti ini kita akan selesaikan dengan cara kasus khusus. Nah, jadi caranya seperti ini. Pertama, teman-teman cukup ambil nilai yang ada di kiri saja ya. Jadi pertidaksamaannya pertama kita abaikan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini seolah-olah kita itu hanya punya sebuah persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 5. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita ingat, di fungsi kuadrat, kalau teman-teman itu punya bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, yang mana ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Nah, maka jika nilai A-nya itu adalah lebih besar dari 0, artinya koefisien X kuadrat adalah positif, dan juga nilai diskriminan atau D itu negatif, nah maka fungsinya itu disebut definite positif. Nah, apa yang disebut sebagai definite positif? Jadi definite positif itu maksudnya apa? Untuk seluruh nilai X yang teman-teman gunakan untuk menghitung Y, maka nanti hasil Y-nya itu selalu lebih besar dari 0 ya. Itu yang disebut sebagai definite positif. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengamati fungsi kuadrat kita. Nah, pertama identifikasi A-nya. A-nya kan nilainya 1 ya, di mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti kan artinya lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita hitung D-nya. D-nya itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Maka diperoleh B-nya adalah min 2 dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 5 ya. Nah, berarti kita punya berapa? 4 min 20 sama dengan min 16, yang mana ini nilainya kan kurang dari 0. Nah, berarti kan dia memenuhi sifat ini tadi kan, A-nya lebih besar dari 0, dan D-nya kurang dari 0, maka apa? Nilai yang ada di sini itu adalah definite positif. Artinya untuk seluruh nilai X pada bilangan real, nilai X kuadrat min 2X plus 5 itu selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, maka karena kita menginginkan kondisinya memang lebih besar sama dengan 0, nah maka diperoleh ya, df-nya itu adalah min tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, jadi ini adalah jawaban untuk df-nya. Nah, sekarang kita akan mencari range-nya ya. RF-nya hasilnya apa? Nah, maka kita tulis ulang. Tadi kita punya fx, rumusannya adalah akar dari berapa? X kuadrat min 2X plus 5. Nah, maka kita ingin mencari rentang dari RF, yang paling kecil itu berapa, yang paling besar berapa ya. Nah, maka teman-teman bisa amati seperti ini. Pertama, kalau misalkan kita itu punya bentuk ya, Y sama dengan akar sesuatu, khususnya akar pangkat 2, dan tanda di depan tanda akar itu positif,
Nah, maka nilai Y-nya itu nanti semuanya pasti positif. Jadi nggak mungkin nilai fx itu bernilai negatif ya. Nah, itu pertama yang sudah kita dapatkan informasinya. Nah, sekarang tinggal menentukan fx terkecil itu terjadi ketika apa. Nah, fx terkecil itu terjadi ketika yang di dalam sini itu x-nya merupakan apa? Sumbu simetri ya. Nah, jadi teman-teman cari sumbu simetrinya. Jadi x-nya itu sama dengan sumbu simetri. Nah, di mana x-nya itu kalau sumbu simetri rumusnya adalah min b per 2a. Nah, berarti teman-teman kan akan dapat berapa? Min, b-nya adalah min 2, a-nya adalah 1 ya. Nah, berarti kan dapatnya berapa? 2 per 2 sama dengan 1. Nah, maka fx terkecil itu akan terjadi ketika x-nya sama dengan 1. Nah, maka teman-teman tinggal hitung sekarang. Ketika x-nya 1, maka fx-nya berapa? Fx-nya adalah akar 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 5. Berarti nanti dapat akar 4 ya. Berarti hasilnya sama dengan 2. Nah, jadi ilustrasinya kenapa kok fx-nya paling kecil terjadi ketika x-nya merupakan sumbu simetri dari persamaan kuadratnya. Karena kalau kita punya sebuah fungsi kuadrat ya, khususnya kalau koefisien dari x kuadrat itu positif, berarti kan dia parabolanya akan terbuka ke atas ya. Nah, berarti nilai terkecil itu kan akan terjadi di puncaknya ini kan ya. Nah, yang mana di fungsi kuadrat, grafiknya kan berbentuk parabola. Yang mana dia ada sebuah garis yang akan membagi si parabola menjadi dua bagian yang sama besar, nah itu namanya sumbu simetri. Nah, jadi garis putus-putus ini namanya sumbu simetri. Yang mana teman-teman bisa dapatkan dari rumus X sama dengan min B per 2A. Gitu ya. Nah, maka nilai Y-nya terjadi ketika X-nya sama dengan sumbu simetri tadi ya. Nah, jadi itu alasannya. Nah, kemudian X terbesar terjadi ketika apa kira-kira? Ya, ketika X-nya sama dengan tak hingga ya. Nah, maka nanti fx-nya kita juga dapat hasilnya adalah plus tak hingga. Nah, sehingga dari situ teman-teman bisa menuliskan bahwa RF-nya itu nanti rentangnya adalah yang paling kecil adalah siku 2, yang terbesar adalah plus tak hingga. Nah, jadi ini adalah penyelesaiannya. Nah, jadi itu adalah soal yang mungkin kita bisa selesaikan untuk kali ini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman merasa ada solusi dari saya ataupun cara yang barangkali kurang sesuai, teman-teman bisa koreksi ya, atau mungkin bisa menulis pendapatnya di kolom komentar. Semoga bermanfaat soal-soal yang kita bahas hari ini ya. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Thank you.